Hadirin yang berbahagia, untuk mengawali acara kita sore hari ini, marilah kita dengarkan sambutan dari Ketua Umum Matakin, Siese Budi Santoso Tamu Wibowo. Kami silakan. Majelis Tinggi Agama Konghucu, wadah bernaung umat Konghucu, Salam kebangsaan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Salam kebajikan, Wei Te Tung Tien. Yang sangat saya hormati Menko PMK Profesor Muhadjir Effendi, yang sangat saya hormati Gus Menteri Agama Gus Yakut Khalil Qomas, Kepala BPIP Profesor Yudian, para pejabat tinggi negara, Ketua MK pertama yang juga menjadi Ketua Kehormatan Matakin, Profesor Jimli Asidiki, Mas AHY beserta Mbak Anissa, Pak Darmadi Duryanto, para tokoh lintas agama, Pak Teddy, Pak Ediansah, Bu Justina, serta para pejabat dan tokoh-tokoh yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu namanya, Dewan Pimpinan Pusat Matakin, Dewan Rohaniwan, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Pak Menko PMK yang sangat perhatian terhadap umat Konghucu beserta dengan Deputi. Saya lihat ada Prof. Warsito, dan juga sangat terima kasih kepada Gus Menteri yang jauh datang dari Surabaya langsung ke sini, juga Pak Kapus Bindik Konghucu, dan juga terima kasih kepada para sponsor, utamanya dari Polytron dan Blibli.com, serta dari para donatur yang lain, terutama dari ketua-ketua kehormatan Matakin. Imlek kali ini adalah Imlek yang ke-24. Sejak Imlek pertama diadakan 17 Februari tahun 2000, yang diputuskan oleh Presiden keempat Republik Indonesia, almarhum Gus Dur, hanya sekitar 10 hari setelah beliau terpilih pada tanggal 20 Oktober tahun 99. Waktu itu masih subuh, sekitar 4:30, saya dengan Pak Bingki Irawan datang ke istana dan memohon agar Gus Dur berkenan mengadakan Imlek nasional pertama. Gus Dur bertanya, apa itu Imlek pertama? Imlek yang dihadiri oleh pimpinan negara dan juga dihadiri seluruh masyarakat Konghucu, masyarakat Tionghoa yang merayakan. Adakan 2 kali, kata beliau. Saya dengan Pak Bingki saling pandang, karena pada waktu itu kami belum pengalaman dan nggak punya dana. Tapi Gus Dur tetap ngotot, dan akhirnya jadilah Imlek 17 Februari tahun 2000 di Balai Sudirman. Dan hadir pada waktu itu para tokoh bangsa, mulai dari Wakil Presiden Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua MPR Profesor Dr. Amin Rais, yang juga merupakan tokoh pertama yang menyebutkan kata Konghucu ketika sidang umum MPR. Kemudian ada Pak Akbar Tanjung, dan juga ada
Menteri Pertambangan pada waktu itu Bapak SBY beserta Ibu Ani Yudhoyono. Dan hadir juga banyak duta besar. Itu pengalaman yang sangat luar biasa bagi kami. Dan waktu itu saya masih ingat berdiri di podium dengan gemetar karena baru pertama kali di dalam hidup saya berhadapan dengan para tokoh bangsa yang jumlahnya sangat banyak. Nah, sekarang sudah tahun yang ke-24. Kita tetap mengadakan dengan acara yang beruntun. Mulai dari pagi tadi ada sembahyang besar kehadirat Tuhan dengan korban binatang utuh, mulai dari sapi, mohon maaf, B2 dan juga kambing. Karena di dalam agama Konghucu hampir mirip dengan agama Islam, mempunyai korban untuk bersembahyang. Namun korbannya ada plus tadi B2-nya. Nah, kemudian setelah itu ada pelantikan kepengurusan. Kepengurusan Matakin kali ini adalah periode hasil Munas yang ke-19. Periode 2002-2026 ada 77 pengurus dengan ada Dewan Siese, Dewan Pakar, Ketua-Ketua Kehormatan, dan Dewan Penasihat. Salah satu Ketua Kehormatan karena tokoh ini meskipun bukan Konghucu sangat membantu kami dari awal adalah Prof. Jimli Asidiki. Beliaulah yang menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 65 yang menyatakan bahwa Konghucu salah satu agama yang banyak dipeluk oleh penduduk Indonesia masih sah dan berlaku. Karena yang menuliskan itu adalah Ketua MK, maka akhirnya semua proses bisa berjalan lebih mulus. Tema yang kami ambil kali ini adalah teraturnya rumah tangga, keluarga akan menentukan keberesan di dalam keluarga. Ini tentunya sejalan dengan para founding father kita yang menekankan bahwa membangun bangsa adalah membangun manusia. Maka kami senang sekali ketika diajak bekerja sama dengan Kemenko PMK untuk gerakan revolusi mental, karena kami sadar bahwa sebuah bangsa sekaya apapun, punya sumber daya sebanyak apapun, kalau manusianya kerdil, jiwanya dangkal, tentu akan sulit membangun. Juga kami senang berkali-kali diajak oleh Profesor Yudian untuk membantu dalam kegiatan BPIP. Kami sadar bahwa sebuah bangsa yang sangat beragam seperti Indonesia, bukan hanya etisnya tapi juga agamanya, akan sangat rentan kalau tidak mempunyai nilai yang menjadi platform bersama. Dan saya pikir kita yakin Pancasila itu senafas selaras 100% dengan ajaran Konghucu. Karena apa? Karena di dalam BPUPK setidaknya ada dari 4 orang Tionghoa yang ada, setidaknya 2 Konghucu, yang 2 belum jelas, yaitu Lim Kun Hian dengan Wee Chong Ho. Karena Wee Chong Ho ini anaknya dari Wee Tiong Ham, konglomerat pertama di Asia, dari Indonesia, dan juga merupakan keluarga dari Jarum, dan dikonfirm bahwa memang Konghucu. Termasuk juga Jio Kisyong yang menjadi rumahnya di Rengas Dengklok, menjadi persinggahan Bung Karno ketika beliau dalam tanda petik diculik oleh para pemuda pada waktu itu 16 Agustus tahun 45, itu juga Konghucu, dan kita telah membuat yayasannya. Karena kami prihatin para tokoh-tokoh itu tidak mendapat perhatian. Nisannya saja waktu itu tidak ada, tapi sekarang sudah cukup baik, sehingga harapannya ke depan kita bisa membuat penghormatan yang selayaknya untuk para pemimpin. Bangsa ini ibarat sebuah keluarga. Kalau ada satu anggota keluarga yang sakit, tentu kita harus bantu. Kalau ada yang kesusahan, tentu harus kita tolong. Namun apa yang kita rasakan sekarang dalam tahapan yang memprihatinkan. Misalnya sebagai contoh, saya mengendarai kendaraan di malam hari di jalan sepi, ketemu orang yang sedang tergeletak di jalan. Bisa-bisa kita tidak serta-merta menolongnya meskipun itu kecelakaan, karena kita khawatir apakah jangan-jangan dijebak dan kemudian dirampok.
Demikian juga saya lihat ada anak muda dimintai tolong oleh orang tuanya, oleh orang tua yang sedang kebingungan ketika dia di hadapan mesin ATM. Dia tidak pandai dengan teknologi gaptek, mau ngambil uang susah, minta tolong. Si anak muda itu bukannya menolak, tapi khawatir karena banyak penipuan yang disebarkan oleh hoax. Jadi krisis kepercayaan ini sudah melanda setiap warga, dan kalau ini dibiarkan, lampu merah bagi bangsa ini. Karena bangsa ini sudah tepat mempunyai Pancasila, hanya karena Pancasila belum bisa diterapkan secara sebagaimana seharusnya, maka kita kemudian langsung mengecap Pancasila yang salah, padahal kesalahan itu ada di dalam pelaksanaannya yang belum pas. Mudah-mudahan ke depan kita menjadi bangsa yang tidak mudah mencoba-coba untuk sesuatu yang sangat mendasar dan sangat prinsip. Karena keluarga besar yang bernama Indonesia ini harus tetap utuh, karena hanya dengan itulah Indonesia bisa maju. Nanti di akhir acara, mohon perkenan, kami akan mengundang sejumlah tokoh pejabat pemerintah untuk maju ke depan, dan kemudian dari Dewan Kehormatan dan Dewan Pimpinan Matakin akan menyerahkan Garuda Pancasila sebagai simbol bahwa kita ingin menitipkan negeri ini kepada para pemimpinnya agar tetap teguh memegang Pancasila, ya, agar tetap teguh memegang Pancasila. Dan percayalah, kalau pemimpinnya memegang teguh Pancasila, apalagi pada poin keadilan, karena 2 kali disebutkan di dalam Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia, rakyatnya pasti menurut. Karena menurut ajaran Konghucu, kebajikan pemimpin laksana angin, kebajikan rakyat laksana rumput. Kemanapun angin bertiup, ke sana pula rumput akan mengarah. Jadi kalau pemimpinnya firm memegang Pancasila dan jelas arahnya, percayalah bahwa impian Indonesia hebat akan menjadi kenyataan. Akhirnya, karena ini masih dalam situasi tahun baru, saya pribadi atas nama keluarga, atas nama Matakin dan umat Konghucu mengucapkan Kung He Sin Si Wan Serui. Salam bahagia di tahun baru. Semoga berlaksa perkara persoalan dapat kita atasi dengan baik. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Menko, Pak Menak, para pejabat tinggi dan para hadirin yang berbahagia. Sancai. Terima kasih.